Selamat datang di Tata Ibadah Online bersama Betani Blora. Sebelumnya, perkenalkan, ini Rakyat Thomas. Maksud saya ini Raisa. Iya, ini Raisa. Mari kita mulai. Sebelum melakukan ibadah online, pastikan HP atau laptop Anda menyala dan ada jaringan internet tentunya. Setelah itu, pilih pakaian yang rapi dan sopan. Enggak deh, enggak banget. Nah, ini dia. Selanjutnya, jangan lupa bawa Alkitab, bukan majalah atau komik. Inilah waktunya Ini yang kita terpenting. mencari Tuhan Ibadah dengan harus sungguh-sungguh. fokus. Inilah waktunya kita membangun mezbah, memperbaiki mezbah kita yang Dan sudah nggak rusak. boleh sambil makan. Bangun kembali hubungan intim kita dengan Kalau nggak makan, nanti pingsan gimana? Nggak mungkin, ibadah kan cuma sebentar. Dasar lebay. Next, kalian harus semangat dan aktif bernyanyi. Nggak gitu juga sih. Kayaknya nggak cocok. Coba ganti gaya. Nggak juga sih. Yang terakhir, sikap doa yang benar. Jangan sambil tidur. Hormatilah hadirat Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Tata Ibadah Online bersama Betani Blora. Beribadahlah dengan penuh sukacita dan Tuhan memberkati. Ada begitu banyak pertanyaan mengenai persembahan dan persepuluhan. Misalnya seperti ini. Maaf, yang terakhir itu pesan dari istri saya. Untuk menjawab pertanyaan jemaat semua, saya akan buatkan 3 cara yang bisa jemaat lakukan. Yang pertama, jemaat bisa menitipkan uang persembahan kepada gembala FA masing-masing, atau dapat menghubungi sekretariat, serta mengirimkan alamat lengkap. Selanjutnya akan ada hamba Tuhan yang datang untuk mengambil uang persembahan tersebut. Yang kedua, jemaat bisa datang ke gereja dan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Tapi sebelumnya jangan lupa gunakan protokol kesehatan. Pakai masker dan semprotkan hand sanitizer. Tidak perlu untuk muka tangan saja cukup. Terserahlah. Yang terakhir, jemaat bisa mengirimkan uang persembahan maupun persepuluhan dengan scan QR Code. Di sini saya mencontohkan scan QR Code dengan aplikasi Dana. Tekan menu pindai, lalu tekan lanjut. Arahkan kamera Anda pada QR Code Gereja Betani Blora. Lalu masukkan nominal yang ingin Anda berikan. Dan tekan tombol pilih metode pembayaran. Sesuaikan dengan metode pembayaran Anda. Terakhir tekan tombol bayar, maka Anda berhasil melakukan persembahan atau persepuluhan dengan menggunakan aplikasi Dana. Terima kasih telah mendengarkan informasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani, edisi hari Minggu 31 Mei 2020. Dan inilah kegiatan Gereja Betani Blora yang akan kami sampaikan dalam sepekan. Bagi jemaat yang merindukan dukungan doa, kami hadir secara live streaming untuk Anda dalam Yesus Jawaban, sebuah program acara yang akan tayang setiap hari Selasa pada pukul 12 siang. Anda bisa mengirimkan setiap pokok doa Anda lewat WhatsApp Gereja 02142476262. Mari simak Yesus Jawaban di FB Geraha Betani Blora dan di 106.7 MHz Gloria FM. Doa malam lawatan live streaming setiap hari Jumat pukul 18.00, dan untuk jemaat yang merindukan dukungan doa, Anda bisa mengirimkannya lewat FB Geraha Betani Blora atau WhatsApp Gereja 0821 42476262. Ibadah Minggu 7 Juni 2020 streaming dilakukan 2 kali, pagi dan sore, pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pahlawan kuat streaming setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur saudara masih tetap setia mengasihi Tuhan. Sekalipun saya tidak bisa melihat, tetapi dengan mata iman saya tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang setia. Bahkan sampai hari ini saudara masih setia mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan tetap bersuka cita di dalam segala hal. Saya mau sampaikan sebuah ayat yang tertulis dalam Mazmur 69 ayat yang ke-32 dikatakan, "Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali." Mari saudara, hari ini kita mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami sukacita yang luar biasa karena kita terus mencari Allah. Bahkan hati kita, hidup kita akan mengalami sebuah kelimpahan karena kita disebut sebagai orang-orang yang mencari Allah. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa, bahwa sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai, memberkati kami. Karena itu kami mau bersuka cita, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, dan kami mau mencari wajah-Mu dengan bersungguh-sungguh. Dan biarlah kami juga mau mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam kehidupan hati kami ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap, dan kami siap memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama saudara katakan amin. Jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, kita kembali mau memuliakan nama Tuhan di sore hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah streaming di minggu terakhir di bulan Mei ini. Mari kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita hanya untuk memuliakan nama Dia. Nama Yesus Tuhan. Haleluya. Semesta, Tuhanlah perlindunganku.
lagi memuliakan nama Dia. Sukacita surga ada di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku digantikan, selamatku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau akan mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rencana yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ayo coba di rumah, puji Dia. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Inilah penyembahan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
pujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Dalam bait-Mu yang kudus, Kau layak disembah. Yesus, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang besar. Ku muliakan Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ku rindu mencari wajah-Mu.
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Tuhan, Bapak Ibu, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah dan penyertaan Tuhan. Kalau di hari ini kami diberi kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan pimpinlah ketika kami mendengarkan firman Allah, Roh Kudus betul-betul bekerja dalam hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami. Kami dimengerti oleh kebenaran firman Allah. Kami menjadi sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Untuk itu Tuhan, pimpinlah kami, pimpinlah firman Tuhan pada hari ini. Kami semua yang mendengarkan firman Allah dikuatkan, disegarkan, dan kemudian timbul iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Sesungguhnya hati kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, di hari yang cerah ini adalah sebuah gairah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau Hari Raya Pentakosta yang hari ini kita rayakan, itu bukanlah sebuah hari biasa. Ini sebuah kejadian yang luar biasa. Karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan manusia. Walaupun peristiwa itu terjadi hampir lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi efeknya sampai sekarang bahkan sampai nanti kedatangan Tuhan. Karena Roh Kudus sifatnya adalah kekal. Nah, sebelumnya akan mempelajari firman Allah, saya akan berikan beberapa fakta yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang saya catat dari berbagai macam literatur, baik itu di internet maupun di beberapa buku yang pernah saya baca, kemudian saya mencatatnya. Fakta-fakta ini mungkin saja Bapak Ibu sudah mengetahuinya, tapi kita belajar dari fakta-fakta yang ada ini, betapa hidup mereka itu mereka persembahkan kepada Tuhan dengan sangat luar biasanya. Mereka tidak memperdulikan masa depannya, bahkan mereka tidak memperdulikan tubuh mereka pribadi. Fakta apakah itu? Yang pertama,
Petrus mati disalib, terbalik dengan posisi kepala itu di bawah. Jadi kepalanya miring di bawah gitu Bu ya. Matius itu dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Wah. Lukas mati digantung di Yunani setelah dia berkhotbah di depan banyak orang yang ada di sana, orang sana tidak terima dan mereka menggantung Lukas. Markus mati dengan cara diseret badannya oleh kuda. Wow. Yohanes sempat digoreng di dalam minyak yang panas, tapi puji Tuhannya tidak mati. Dia mati kemudian karena tua. Yakobus dipenggal di Yerusalem kepalanya. Bartolomeus mati setelah dihukum cambuk. Thomas mati ditusuk dengan tombak di India. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para rasul-rasul ini secara manusia mereka itu sepertinya mati mengenaskan. Secara kita, aku enggak mau mati semacam itu. Mungkin Bapak Ibu pun akan berkata demikian. Tapi dari sisi pandangan Tuhan, mereka adalah martir-martir yang memang sudah disiapkan Tuhan. Supaya mereka mati karena penganiayaan. Ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Permasalahannya begini, mengapa mereka mau melakukannya? Bahkan ada di antara mereka yang mereka tetap berkhotbah ketika mereka disiksa perlahan-lahan. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Seakan-akan mereka itu tidak memiliki rasa takut sama sekali. Bahkan dalam kehidupan mereka berkata, kalaupun aku mati, sudahlah aku mati. Para rasul ini punya kehidupan yang luar biasa sampai dengan ajalnya. Tapi kemudian timbul sebuah pertanyaan terbesar dalam benak saya. Kok bisa? Dari mana kekuatan yang mereka dapatkan sampai mereka bertahan sampai dengan matinya? Ternyata begini Bapak Ibu, sebelum mereka mati dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi di depan, mereka itu mengalami sesuatu kehidupan yang luar biasa. Pada dasarnya, mereka itu tadinya seorang penakut. Buktinya apa? Ketika Yesus mulai ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan, tidak ada dari mereka yang berani mendekat kepada Yesus. Bahkan ketika Petrus ingin melihat apa yang terjadi dalam diri Yesus, Yesus didapatinya dan akhirnya Petrus pun menyangkal. Dan murid-murid yang lain tidak berani melihat langsung kepada apa yang terjadi pada Yesus. Mereka lari, mereka takut. Dengan kata lain, kesimpulan sederhana yang saya bisa dapatkan adalah sebetulnya mereka belum mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Bahwa Yesus memang harus mati. Loh, kalau dulunya mereka itu penakut. Kalau dulunya mereka tidak mau melihat Yesus mati. Kenapa mereka mengalami sebuah kematian yang sangat tragis dan mereka tidak takut? Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena Roh Kudus. Ternyata jauh sebelum mereka menghadapi peristiwa kematian-kematian tersebut, mereka mengalami sebuah pengalaman supranatural, yaitu pengalaman di mana Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Dan kuasa Roh Kudus ini bukan berasal dari manusia. Ini adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, pengalaman inilah yang membuat mereka menjadi orang-orang hebat sampai dengan matinya. Satu ayat saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalimatnya sangat jelas Bapak Ibu, bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Banyak hamba Tuhan sudah mengkhotbahkan hal ini, tapi saya diberkati ketika saya merenungi arti kata kuasa di minggu-minggu ini di mana Roh Kudus mulai dicurahkan. Kuasa dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata dunamos, yang artinya sebuah kekuatan yang sangat besar yang tidak berasal dari manusia. Atau kata ini juga mempunyai pengertian sebuah benda yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan. Nah, makanya ada timbul sebuah kata yang namanya dinamo. Itu menggerakkan sebuah mesin. Apakah hubungannya antara dunamos ini dengan kematian para rasul-rasul yang tadi saya sebutkan di depan? Ternyata begini Bapak Ibu. Kata kuasa atau dunamos itu mempunyai dua fungsi utama. Dua fungsi utama. Yang pertama itu fungsi ke dalam dan yang kedua itu fungsi keluar. Nah, mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Apa fungsi kuasa dari Roh Kudus yang ke dalam itu? Ternyata kata fungsi dunamos yang ke dalam itu membentuk diri orang yang menerimanya menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih mampu mengerjakan tanggung jawabnya. Saya ulangi, fungsi dunamos ke dalam kepada orang yang menerima kuasa itu adalah membentuk diri orang yang menerimanya menjadi lebih kuat, lebih berani, dan mampu mengerjakan. Jadi ketika seseorang menerima kuasa dari Roh Kudus, maka dalam dirinya akan ada kekuatan ekstra untuk mengerjakan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan kecenderungan akan lebih berani melangkah dalam kehendak Tuhan. Nah, kekuatan semacam inilah Bapak Ibu, kekuatan dari dalam lebih kuat, lebih berani, lebih mampu mengerjakan, itulah yang dialami oleh murid-muridnya. Makanya dia mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sangat luar biasa. Mereka lebih berani, mereka lebih mampu, mereka lebih kuat menghadapi tekanan-tekanan yang pada waktu itu memang orang Kristen ditekan oleh banyak pihak. Karena banyak orang yang tidak menyukai kekristenan pada waktu itu. Sampai pada akhirnya mereka mati, pakai tanda kutip nih, sedikit mengenaskan bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Mereka mati seperti itu, mereka tetap kuat, mereka tetap berani. Bahkan dikisahkan ketika saya membaca sedikit kisahnya, ada seorang yang ketika mau diseret oleh kuda, itu dia tetap mengabarkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, percayalah kepada Kristus yang disalibkan itu. Semakin marahlah mereka. Kekuatan itu, kemampuan itu berasal dari Roh Kudus yang beberapa waktu sebelumnya mereka menerima yang namanya kuasa dari Roh Kudus. Dan hal itulah yang ternyata dialami oleh murid-muridnya. Nah, aplikasinya begini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini mengalami sebuah ketakutan, apapun penyebab ketakutan itu, dan tidak mempunyai keberanian dalam melangkah, maka di pagi hari ini saya berikan sebuah kabar gembira buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Roh Kuduslah yang akan memenuhi
kehidupan saudara. Roh Kuduslah yang akan memberikan saudara kemampuan untuk melangkah. Lebih berani dalam melakukan kebenaran. Lebih kuat dalam menghadapi sebuah kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Di hari raya Pentakosta yang hari ini kita peringati Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus itu menguasai hidupmu. Seluruhnya. Sehingga semua ketakutan apapun yang saudara saat ini alami. Mungkin ketakutan masalah ekonomi. Mungkin pekerjaan yang belum stabil. Rumah tangga yang diambang kehancuran. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Hutang yang bertumpuk dan hal-hal yang lainnya yang membuat saudara kecut dan takut menghadapi kenyataan. Izinkan saya berkata kepada saudara, Roh Kudus yang akan membuat saudara kuat dan berani dalam menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Wow, ini kata dunamos itu sangat luar biasa. Penuhi hidup saudara dengan Roh Kudus. Hanya karena dialah kita bisa menanggung segala sesuatunya. Coba bayangkan jika Bapak Ibu mungkin saat ini sedang galau, sedang bingung. Aduh bagaimana kenyataan sekarang tidak seperti yang diharapkan. Aduh sekarang susah, apalagi zaman pandemi corona, bahkan untuk beberapa bulan ke depan ada sebuah seperti program pemerintah namanya New Normal, tetap masih harus peraturan pemerintah harus dilaksanakan. Belum bisa sebebas dulu lagi. Mungkin perusahaan-perusahaan yang tadinya banyak pegawainya harus merumahkan pegawainya. Dan saudara adalah orang-orang salah satunya yang karena kebijakan dari perusahaan sehingga saudara dikeluarkan. Dan itu membuat saudara bingung dan takut, kecut dan tawar hati. Hari ini saya berikan sebuah kabar gembira kepada saudara. Roh Kudus yang sebetulnya sudah ada dalam kehidupan saudara. Itu yang akan memberikan kekuatan ekstra, kemampuan ekstra, keberanian ekstra untuk mengambil langkah-langkah kehidupan. Faktanya sudah jelas. Mereka para murid yang tadinya pengecut, takut. Tapi di akhir hidup mereka menyelesaikan pertandingannya dengan gagah berani. Sekalipun tubuh mereka tercabik-cabik. Hari ini mari buka hati saudara. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupanmu. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yang perlu Anda lakukan, buka hatimu lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Izinkan dia mengajari kehidupan ini. Izinkan Roh Kudus itu memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran. Langkah-langkah apa yang harus kita lalui di tengah kenyataan yang semacam ini. Kita punya kekuatan itu. Dunamos itu ada dalam diri kita. Sudah ada. Kenapa kita tidak pakai? Kita terlalu sering menggunakan strategi pikiran kita. Strategi akal kita. Strategi-strategi yang mungkin secara manusiawi kita menerobos ke kanan ke kiri tidak tahu. Kita tidak pernah menyadari bahwa dalam diri kita sebetulnya ada kuasa dunamos itu yang memampukan kita untuk tetap kuat, terus bertahan sampai dengan kesudahannya. Itulah fungsi pertama dari dunamos ke dalam. Lalu yang kedua, fungsi keluar apa? Fungsi keluar adalah bahwa kuasa tersebut memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Saya ulangi, fungsi keluarnya adalah kuasa tersebut memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Kata dunamos memiliki beberapa pengertian. Dan salah satu dari pengertian dunamos itu adalah daya untuk melakukan
mujizat. Wow, luar biasa. Daya untuk melakukan mujizat. Artinya ketika Roh Kudus menguasai hidup saudara, saudara diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kalimat selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang tadi barusan kita baca, kalimat selanjutnya bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow. Jadi yang menjadikan kita diberi kemampuan untuk menjadi saksi itu bukan karena kita pandai. Pandai bercerita, pandai mengatakan hal-hal yang seperti pujangga begitu. Bukan. Tapi yang memampukan kita menjadi saksi Kristus karena Roh Kuduslah yang tinggal dalam kehidupan kita. Kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini artinya apa? Artinya pertama begini, kita adalah utusan Tuhan. Kemanapun dan dimanapun Anda sekarang, DNA kita adalah menjadi saksi Kristus. Dan Roh Kuduslah yang memampukan Anda untuk melakukannya. Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara untuk melakukan sesuatu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang yang menjadi saksi Kristus. Tiba-tiba mungkin saudara ingat akan seseorang, ambil telepon, kemudian, gimana kabarmu, sehat, luar biasa. Mungkin orang itu berkata, biasa aja ini orang. Tapi ketika kita berkata kepada orang tersebut kata-kata yang membangkitkan iman mereka, membangkitkan harapan mereka, kita tidak pernah tahu mungkin kalimat itu sangat dibutuhkan oleh orang itu. Jadi Bapak Ibu begini, jangan berdiam diri. Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan saudara, Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menjadi saksi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tiba-tiba saudara ingat akan seseorang, mungkin WA, telepon, SMS atau apa. Atau tiba-tiba saudara ingin berbuat baik kepada saudara-saudara iman yang lain, kepada tetangganya, ada sayuran atau ada makanan yang aku pengen ngasih orang itu, kenapa enggak kasih? Mungkin itu sebuah kerinduan sederhana, keinginan sederhana. Tapi ketika keinginan itu diserahkan kepada Allah, saudara bisa menjadi saksi Kristus. Dan ketika kita menjadi saksi Kristus, maka akan ada hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Doakan kalau perlu. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Pak, saya takut itu mati. Enggak apa-apa. Pengalaman saya sudah banyak kali. Bahwa ketika saya menumpangkan tangan kepada orang sakit, tidak sembuh, mati. Berulang kali saya mengalaminya. Tapi saya tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, saya berani untuk berkata, berani bersaksi kepada orang yang memang memerlukan. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Kita ini saksi Kristus. Roh Kudus, dunamos itulah yang memampukan kita melakukannya. Yang kedua, arti dari fungsi keluarga itu adalah diperlengkapi. Roh Kudus akan memperlengkapi hidup saudara. Ialah yang akan mengerjakan banyak hal dan bagaimana menjadi saksi. Nah, diperlengkap, kata diperlengkapi dalam bahasa Inggris itu banyak terjemahannya. Tapi terjemahan bebasnya to be clothed atau diberi pakaian atau diberikan jubah. Jadi saudara diberi jubah yang luar biasa untuk mengadakan banyak mujizat. Wow. Jubah itu sudah saudara miliki.
Yang bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara mampu sekolah teologi dan punya pengikut yang banyak, bukan. Tapi karena Roh Kudus itu. Saudara mengenakan jubah itu dan saudara ditakdirkan Tuhan. Bukan untuk kalah, pakai tanda kutip ditakdirkannya. Tapi saudara dilahirkan di dunia ini untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang pada peperangan apapun yang saat ini saudara hadapi. Jubah yang sama akan juga mampu mengubahkan hidup orang lain. Dan itu semua karena Roh Kudus. Wow. Luar biasa. Saya ulangi tadi yang pertama, yang ke dalam, fungsi ke dalam, itu memampukan kita tetap kuat. Berani melangkah, berani mengambil keputusan, dan menyelesaikan sampai dengan akhirnya. Fungsi yang kedua yang keluar adalah kita menjadi saksi Kristus. Nah di hari raya Pentakosta, pada hari ini Bapak Ibu, buka hati saudara, buka hidup saudara, biarkan Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi saksi bagi Kristus. Saudara akan menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Karena dalam dirimu itu ada dunamos, ada sebuah kuasa yang mengalir dari dalam, yang memampukan saudara terus berjalan, menghadapi segala sesuatu dan menyelesaikan pertandingan itu. Sebagai penutup, saya berkata kepada saudara, bangkitlah hai umat Tuhan. Jangan terpuruk ataupun lemah. Kuasa itu sudah saudara miliki. Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saudara. Kenapa kita tidak gunakan saja kuasa itu? Caranya adalah izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiranmu. Seutuhnya, semuanya. Jangan biarkan suara ego kita, suara pikiran kita sendiri begitu menggaung dalam benak kita. Tapi biarkan suara Roh Kudus itu menggaung dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap kuat, tetap berani, dan mampu menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan akhirnya. Mari kita menyadari bahwa kenyataan hari ini tidak mudah, tapi saya yakin dengan pasti Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari yang spesial yaitu hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa dunamos itu sudah ada dalam kehidupan kami. Sebuah kekuatan supranatural, kekuatan yang bukan berasal dari kekuatan manusia. Kekuatan ilahi yang memampukan kami untuk tetap kuat menghadapi kenyataan, berani menghadapi yang ada, dan tetap teguh berjalan dalam kebenaran. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan buat seluruh umat-Mu, mereka yang menyaksikan ibadah streaming di hari ini. Mungkin di antara mereka ada yang lemah imannya, mungkin di antara mereka yang kecut hatinya, tawar hatinya. Roh Kudus Engkau ajarkan kepada mereka, penuhi hidup mereka, bebaskan dari rasa ketakutan, bebaskan dari rasa tawar yang saat ini mereka alami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mengalir, memenuhi mereka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini menghadapi kenyataan-kenyataan yang seperti saya katakan di depan, angkat tanganmu dan terimalah kekuatan Roh Kudus menguatkan saudara hari ini. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Allah, mengalir Roh Kudus, dunamos memenuhi kehidupan saudara, dan nikmati kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Roh Kudus juga
yang akan memampukan kami untuk berjalan menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, apapun profesi kami adalah saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus sudah Kau curahkan buat setiap kami orang-orang yang percaya. Biarlah iman kami boleh semakin dibangkitkan, kami menjadi kuat kembali. Karena kami tidak pernah sendirian, tapi kami bersama-sama dengan Roh Kudus yang telah menggantikan Tuhan. Akan Tuhan Yesus sendiri untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah hidup kami ini boleh menggenapi tujuan rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini dengan sempurna, dan kami boleh mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami boleh menjangkau banyak orang, banyak jiwa-jiwa. Kami juga berdoa, Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Biarlah kami dibuat Tuhan menjadi semakin intim dengan Tuhan, merindukan pribadi-Mu lebih dari apapun juga. Terima kasih, kami bersyukur, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan tangan kasih-Mu terus menuntun dan menyertai, berkat anugerah Tuhan limpahkan atas kehidupan anak-anak-Mu dan masa depan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan saat ini kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih, semua yang ada pada kami, semua datang dari Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Tuhan lewat harta kami. Kami juga boleh mengembalikan
1/10 apa yang menjadi milik Tuhan sebagai tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami, keperluan kami. Sebab anugerah sempurna Tuhan sudah berikan atas kami. Diberkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus menabur dengan penuh sukacita. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia anugerah Tuhan, persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terus menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Dia datang kembali. Kita boleh didapati tetap setia, kita boleh didapati hidup kita berkemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau penghibur yang sejati, Engkau yang terus memberikan kekuatan buat setiap kami. Bahwa anak-anak-Mu Tuhan tidak akan pernah kekurangan satu apapun yang baik. Keluarganya dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menerima berkat anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari katakan amin. Tuhan memberkati, shalom.